Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Nur Fajar Eka Septiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung pada video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa poin, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas, dan keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan setiap anak dapat belajar secara efektif dan maksimal berdasarkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Maksudnya adalah setiap anak lahir dengan keunikan masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, serta minat, bakat, gaya belajar, pola pikir, dan masih banyak lagi yang berbeda. Di sini tugas kita sebagai pendidik adalah harus memastikan bahwa kebutuhan peserta didik dalam belajar terpenuhi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, memastikan dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik, menciptakan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Kaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada tahapan ini, guru harus mengetahui kemampuan awal peserta didik dan mengacu pada mana seorang murid siap untuk menerima pembelajaran dan informasi baru yang akan disampaikan. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat ini memainkan peran penting dalam proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, profil pelajar murid. Gambaran menyeluruh tentang karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan seorang murid dalam konteks pembelajaran. Profil ini mencakup berbagai aspek yang membantu guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk memahami murid secara lebih mendalam, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan potensi dan keunikan peserta didik. Profil pelajar murid dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni yang pertama lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yakni yang pertama, mengamati perilaku murid, yang kedua, identifikasi pengetahuan awal, yang ketiga, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya, yang kelima, membaca rapor murid sebelumnya, dan yang terakhir, menggunakan penilaian formatif atau diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi ini untuk menyesuaikan materi atau konten pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar murid. Diferensiasi konten hanya untuk membedakan pengorganisasian untuk penyampaian materi, bukan menurunkan standar hukum. Yang kedua, diferensiasi proses merupakan strategi pembelajaran di mana guru menyesuaikan cara penyampaian materi atau metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, kemampuan, dan minat murid yang berbeda-beda. Diferensiasi ini memastikan agar semua murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari dan dipahami oleh murid dengan cara memodifikasi produk.
Karena guru memberikan kebebasan untuk memodifikasi, maka memungkinkan mereka menunjukkan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kemampuan mereka. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif guna menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi apa yang murid katakan. Hal tersebut sesuai dengan modul 1.2 nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga, sedangkan keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yakni karena pembelajaran yang berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk menimbulkan prakarsa perubahan di sekolah, sehingga dapat terumuskan visi sekolah yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru dan murid harus menciptakan kesepakatan terlebih dahulu dengan tujuan agar pembelajaran yang akan berlangsung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif dan guru dapat melatih tanggung jawab peserta didik sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati dan bersumber pada faktor internal peserta didik. Kesimpulan dari video kali ini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan tercukupinya kebutuhan dan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan pembelajaran walaupun dengan proses yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, demikian koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.